Halo pemirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deku Request, di mana saya seperti biasa Deku akan menjelaskan, mendiskusikan, mendemonstrasikan berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Nah, masih dalam seri Moodle saya akan mendiskusikan lanjutan tentang penggunaan satu activity pada Moodle yang bernama forum. Nah, jika pada video-video sebelumnya saya telah menjelaskan dengan cukup detail tentang bagaimana cara menyiapkan forum dan bagaimana tipe-tipe dari forum yang bisa kita gunakan. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana cara menggunakan forum untuk melakukan grading atau penilaian. Nah, jadi mungkin sedikit informasi bahwa forum ini sebenarnya dapat digunakan sebagai kegiatan bebas, artinya mungkin tidak digunakan untuk menilai mahasiswa, tetapi juga kita bisa menggunakannya sebagai sebuah kegiatan yang memiliki nilai. Nah, saya sendiri biasanya menggunakan forum ini lebih kepada untuk penilaian sikap, ya, yang misalnya kita sebut sebagai partisipasi aktif mahasiswa. Nah, selama ini diskusi itu terjadi di dalam kelas, kita bisa memindahkannya ke dalam bentuk pembelajaran daring di mana mereka bisa berdiskusi secara tidak langsung atau biasa kita sebut sebagai diskusi asinkron. Nah, jika kita ingin memasukkan diskusi ini sebagai satu kegiatan pembelajaran, maka kita harus menerapkan grading system, ya. Jadi ada sistem penilaiannya. Nah, kita dapat melihat nanti bahwa dalam Moodle, ya, dalam menggunakan forum khususnya akan ada dua mode, ya, atau dua cara memberikan penilaian, yaitu sebagai yang kita nanti kenal sebagai whole forum grading dengan rating, ya. Rating itu sebenarnya adalah model penilaian awal, ya. Dulu di versi Moodle sebelumnya memang kita cuma punya namanya rating, tapi sekarang kita juga punya whole forum grading yang mungkin secara karakteristiknya lebih cocok untuk satu bentuk kegiatan, sementara rating nanti untuk yang lain. Nah, saya akan jelaskan ini menggunakan demonstrasi, ya, bagaimana masing-masing rating system ini kita gunakan. Nah, saya akan langsung masuk ke bagian tutorial di sini, ya. Saya tampilkan dulu. Nah, saya sudah masuk di kelas Moodle saya. Kemarin dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang penggunaan atau mempersiapkan 3 macam forum, ya, type 1, type 2, dan type 3. Nah, masing-masing ini punya karakteristik sendiri sehingga saya juga bisa menggunakan untuk tujuan berbeda dan nanti sistem penilaian juga berbeda. Contoh misalnya untuk forum type 1 biasanya saya tidak menggunakannya untuk penilaian tetapi lebih kepada memberikan media kepada anak-anak untuk dapat berinteraksi, berkomunikasi, tanya jawab kepada sesama mereka mahasiswa atau juga kepada dosen. Jadi kalau saya biasanya di satu kelas daring saya punya satu open, nah kita sebut nanti namanya open discussion forum, di mana mereka boleh menanyakan pertanyaan kapan saja, ya, dan nanti dosen boleh menjawabnya atau mungkin kalau ada teman yang bisa menjawab juga bisa menggunakan forum seperti ini untuk saling memberikan informasi, ya. Jadi sifatnya memang lebih interaktif, jadi tidak untuk penilaian. Nah, tetapi kalau saya ingin menggunakan forum untuk kegiatan yang memiliki nilai, dia akan kita bisa menyetingnya sehingga dia punya tipe-tipe penilaian yang berbeda, ya. Nah, misalnya saya akan tunjukkan satu. Yang pertama kita akan lihat forum type 2, ya, yang kemarin dalam diskusi sebelumnya, video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang penggunaan format yang kita sebut sebagai each person post one discussion, ya, di mana satu anak diminta untuk memposkan satu diskusi, ya, atau satu pertanyaan atau mungkin satu jawaban, ya, ini tergantung pada kebutuhan kita. Nah, dalam praktik saya biasanya saya menggunakan forum ini each person post one discussion ini dengan prasyarat misalnya setiap anak wajib melengkapi satu, ya, memposkan satu discussion, dan dua, menjawab diskusi temannya sebanyak minimal 2, ya. Nah, kalau ketiga post ini, satu discussion 2 reply ini sudah terpenuhi, maka saya akan memberikan nilai langsung bulat, ya, langsung memberikan satu nilai misalnya 100 gitu, ya. Nah, untuk yang seperti ini, ya, maka saya menyarankan menggunakan penilaian yang kita sebut sebagai whole forum grading. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke forum dulu lalu kita klik setting, ya. Nah,
Kemudian di sini di bagian setting agak di tengah itu ada dua, yaitu whole forum grading dengan rating. Kita bisa menggunakannya satu persatu atau gabungan dua-duanya. Saya tidak akan menjelaskan gabungan dua-duanya sekarang, tetapi kita bisa menggunakan whole forum grading ini untuk memberikan penilaian bulat. Jadi kita hanya cukup melihat keseluruhan kerja siswa, lalu kemudian memberikan nilai bulat. Jadi ini biasa saya gunakan untuk suatu pekerjaan cepat ya. Misalnya kita tidak hanya ingin melihat partisipasi siswa, kita tidak perlu misalnya kualitas dari jawaban, yang penting mereka menjawab sesuai dengan yang diminta. Nah, seperti tadi misalnya syarat saya adalah mereka sudah memposkan satu diskusi, kemudian mereka mereply 2, maka mungkin sistemnya kalau dilengkapi saya akan berikan nilai bulat yaitu 100. Nah, ini ditentukan oleh maximum grade di sini, ya. Kemudian kalau seandainya misalnya mereka cuma memposkan diskusi satu kali lalu menjawab temannya satu kali, mungkin nilainya kita kurangi 80 itu ya. Atau mereka hanya memposkan saja tapi tidak membalas temannya, maka kita beri nilai 60. Nah, dengan sistem penilaian dengan menghitung jumlah atau kuantitas seperti itu, maka saya sarankan kita menggunakan namanya whole forum grading ya. Nah, oke, kalau sudah kita setting begini, kita sudah tetapkan berapa nilai terbesarnya, kita tinggal klik save and display ya. Lalu kita akan langsung masuk ke dalam forumnya itu sendiri. Nah, berikut ini adalah gambar dari bagaimana kalau mahasiswa kita sudah menjawab semua ya. Satu anak hanya bisa memposkan satu thread seperti ini ya. Kita sebut namanya thread. Nah, sehingga nanti dalam penilaian pun kita di sini khusus untuk whole forum grading akan muncul satu tombol namanya grade users ya. Kalau kita ingin menilai setiap anak, kita tinggal klik grade users. Nanti dia akan menampilkan kotak menu dialog seperti ini. Lalu kita bisa mengeksplor mahasiswa satu persatu dengan menggunakan tombol navigasi di sini ya, maju atau mundur ya. Nah, misalnya di sini saya punya satu anak, ternyata dia sudah membuat satu diskusi. Misalnya tadi contohnya mereka harus bisa menjawab satu diskusi kemudian mereply. Nah, dengan menggunakan whole forum grading kita bisa langsung melihat berapa yang mereka kerjakan. Jadi saya di sini hanya tinggal melihat lalu menghitung jumlah post ya. Nah, contoh misalnya di sini karena postnya cuma satu ya, tidak punya reply, maka mungkin saya kasih nilai di sini grade-nya tinggal di sebelah kanan kita tukar, misalnya di sini saya ganti jadi 60. Tadi saya sudah coba nilai. Nah, ini kita anggap tidak ada dulu ya. Jadi kita berikan nilai saja misalnya 60. Nah, kemudian kita klik sekali lagi maju ke student keduanya ya. Kita kasih lagi misalnya 60 ya, hanya satu post. Nah, dan seterusnya gitu ya. Ini hanya contoh, Anda bisa menggunakan sistem penilaian yang disepakati antara student dan teacher. Jadi disepakati dulu ya, aturan mainnya gimana. Nah, nanti dalam satu video tersendiri saya akan mencoba menunjukkan tips dan triks praktik baik saya dalam menggunakan discussion forum ya. Nah, di sini misalnya lagi contoh yang berikutnya di sini ternyata anak ini cukup rajin, misalnya dia tidak hanya mendiskusikan sesuatu tapi dia juga membalas diskusi temannya, ditandai dengan re ini reply maksudnya ya. Kalau begini misalnya saya akan berikan nilai yang lebih tinggi, misalnya 80 ya, tidak 100 karena 100 tadi untuk yang memposkan minimal 2 kali reply gitu ya. Nah, jadi dengan adanya whole forum grading ini kita bisa dengan leluasa melihat satu anak itu berkontribusi berapa kali ya, berapa post gitu. Dan seterusnya. Nah, ini misalnya di sini anak yang namanya second student sini tidak punya nilai karena dia tidak punya post satupun, maka kita bisa kasih nilai 0 ya. Nah, ini adalah tipe penilaian disebut sebagai whole forum grading ya. Model penilaian yang sangat cepat ya, sehingga kita bisa menilai anak itu hanya dengan melihat kuantitasnya saja, jumlah ya. Nah, sebaliknya saya akan tunjukkan model penilaian kedua yang kita sebut sebagai rating ya, di mana di sini tipe rating itu dia lebih lebih meticulous ya, lebih fokus karena kita betul-betul melihat dan memberi nilai satu persatu ya. Nah, bagaimana caranya? Tinggal klik dulu, kita masuk dulu ke forum ya. Saya akan tunjukkan settingnya. Pertama,
ya. Nah, dalam setting ini kalau tadi kita menggunakan whole forum grading, di sini kita menggunakan yang kedua namanya rating, ya. Nah, kalau dilihat kita sebenarnya bisa mengaktifkan dua-duanya, tetapi dalam kasus ini saya hanya akan menggunakan yang pertama, yang kedua yaitu namanya rating. Jadi ini kita aktifkan dulu, kita tukar menjadi poin, kemudian kita naikkan nilai, jadikan nilai 100, ya. Nah, di sini adalah aggregate type, ya, metode penilaian. Jadi misalnya begini, dalam forum ini saya punya 2 pertanyaan, ya. Nah, untuk setiap pertanyaan ini saya akan memberikan nilai maksimum 100. Kalau saya menggunakan average rating, maka saya akan memberikan nilai itu berdasarkan rata-rata. Jadi kalau 2 post tadi misalnya yang satu dapat 80, yang satu dapat 60, maka average-nya adalah 80 tambah 60 dibagi 2 yaitu 70, ya. Misalnya seperti itu, ini average. Yang lain lagi kita bisa menggunakan count of rating, ya. Count of rating itu berarti berapa kali kita memberikan rating. Kalau kita beri rating 10 kali dia dapat 10 poin. Nah, seperti itu, ya. Nah, saya biasanya sih kalau tidak menggunakan average, kalau tidak menggunakan sum, ya. Nah, ini tergantung kepada Anda. Misalnya contoh ya, misalnya saya ingin setiap anak menjawab 5 pertanyaan, ya. Nah, karena dia menggunakan sum, maka setiap pertanyaan itu nanti akan saya beri nilai 20. Jadi 20 kali 5 berarti adalah 100, ya. Nah, ini adalah metode kita memberi nilai saja tergantung yang kita sepakati. Nah, saya sementara ini akan menggunakan average of rating dulu, ya. Tapi Anda boleh memilih di antara metode-metode penilaian ini yang paling cocok untuk kelasnya, ya. Selesai, kita klik save and display. Nah, kalau tadi di bagian whole forum grading Anda punya tombol grade users, di sini tidak ada karena nilai itu diberikan langsung di post yang dimaksud. Jadi kalau anak itu membuat satu post, kita bisa memberi nilai. Nah, saya kasih contoh di sini ya. Misalnya di bagian question 2 ini, ya. Nah, misalnya di sini atas tidak bisa dinilai ya, karena ini adalah post dari saya, dari admin, dari teacher. Nah, di sini saya bisa beri post. Nah, biasanya salah satu kelemahan dari sistem rating ini adalah kita harus secara jelimet memeriksa satu persatu karena setiap nilai itu harus diberikan ke satu persatu post, ya. Biasanya akan sangat burdensome, akan sangat merepotkan karena kita harus ngecek satu-satu, ya. Tapi memang kelebihannya adalah dengan menggunakan rating kita bisa memberikan nilai itu sedikit lebih lebih komprehensif gitu. Artinya nilai daripada nilai oke bagus gitu aja, tapi kita bisa memberikan rating yang lebih jelimet gitu. Jadi contoh misalnya di sini, saya lihat di reply question 2 ini jawabannya ya lumayan tapi tidak terlalu bagus. Nah, jadi saya tidak berikan 100 tapi saya berikan misalnya 70, ya. Nah, jadi kita bisa lebih lebih jelas perbedaan bagus atau tidak bagusnya, ya. Nah, tentu kelemahannya adalah kalau kita punya waktu. Kalau kita tidak punya waktu, memang saya biasanya sekarang ini sudah sering hanya menggunakan whole forum grading, ya. Nah, kemudian misalnya di sini, oh ini lumayan ini cukup bagus, misalnya saya beri 80, ya. Maka setiap post itu kita harus berikan nilai. Nah, ini kadang-kadang menimbulkan kerepotan, maka saya juga tergantung kebutuhan sih. Pada dasarnya saya menyarankan tidak menggunakan ini kecuali ada kebutuhan yang jelas, ya. Misalnya nih, contohnya misalnya Anda membuat forum ini sebagai bentuk ujian essay di mana setiap anak harus menjawab katakanlah 5 pertanyaan. Nah, 5 pertanyaan ini tentu jawabannya ada yang sangat benar, ada yang cukup bagus, ada yang kurang, ada yang tidak sama sekali. Nah, itu akan lebih baik kalau menggunakan rating, ya. Tapi saran saya memang jangan banyak-banyak, ya. Jangan banyak-banyak sehingga kita bisa lebih kontrol dengan nilai yang diberikan, ya. Takutnya nanti diberikan nilai tapi asal-asalan. Jadi lebih baik sih kalau saya lebih memilih whole forum grading sehingga kita bisa memastikan ya udah kalau memang sudah sesuai dengan persyaratan udah dikasih aja nilai, enggak usah repot-repot dengan menilai ini sangat bagus atau apa itu. Jadi ini pilihan pedagogis sebenarnya, ya. Silakan ditentukan. Nah, saya akan berikan nilai terus sampai kita ya ini contohnya saja, ya. Nah, kalau Anda lihat di sini yang judulnya berubah menjadi ini adalah reply. Jadi kalau kita lihat ini adalah pertanyaan dasarnya, ini adalah reply dari anak pertama, ya, student pertama, student kedua, third dan seterusnya gitu. Jadi kita kasih nilai satu persatu, ya.
Nanti kita bisa juga tunjukkan bahwa mungkin cara yang paling tepat adalah, atau bukan paling tepat, tapi mungkin lebih tepatnya cara yang mungkin cukup lebih komprehensif lagi adalah kita menggunakan dua-duanya, yaitu whole forum grading dengan rating ya. Nah, saya belum pernah mencoba ini, tapi kemarin idenya muncul. Bisa saja misalnya kita punya 5 pertanyaan, setiap anak harus menjawab 5-5-nya lalu reply kepada teman-temannya. Untuk pertanyaan yang dijawab tanya itu kita gunakan whole rating, tapi untuk reply-nya cukup kita hitung dengan whole forum grading. Nah, itu ide saya, tapi nanti bisa kita cobakan masing-masing ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, nanti nilainya kan tadi pilihannya adalah average of ratings, maka nanti nilai itu akan dihitung dari berapa jumlah rata-rata rating diberikan. Jadi seperti tadi misalnya 70 ditambah 80 berarti nilai rata-rata 75. Nah, nanti akumulasi inilah yang akan ditampilkan sebagai final grades untuk studentnya. Ya. Nah, ini adalah tipe kedua. Jadi kesimpulannya kita bisa menggunakan salah satu dari metode grading ini tergantung kepada kebutuhan kita. Mana yang lebih baik tidak ada karena dua-duanya punya kelebihan dan punya kekurangan. Tetapi juga yang penting adalah apa tujuan kita dalam menyelenggarakan sebuah discussion itu. Bahkan seperti saya jelaskan di awal sekali tadi bahwa kita bisa saja menggunakan forum hanya untuk semata-mata untuk diskusi saja, tidak ada poin nilainya gitu ya. Nah, ini tentu akan sangat tergantung dengan perencanaan kita dalam pembelajaran. Nah, saya pikir dari saya itu saja. Ini sebuah video yang cukup panjang ya, dan mungkin Anda bisa mempelajari beberapa hal penting untuk mengelola forum ya. Mungkin sebagai penutup kita perlu kembali memperjelas bahwa forum ini sangat berguna, sangat bermanfaat untuk anak-anak, untuk mahasiswa kita, karena memang dalam proses pembelajaran itu, apalagi pembelajaran daring, interaksi itu adalah bagian yang mungkin paling sulit gitu ya. Misalnya kita biasa kuliah melalui Zoom, itu kadang-kadang kita merasa interaksinya kurang gitu karena secara fisik tidak ketemu. Nah, tapi minimal dengan menggunakan forum ini kita bisa memberikan satu ruang untuk interaksi ya, untuk saling memberikan ide, untuk saling menanggapi ya, bahkan saling menghormati gitu. Nah, ini juga hal yang sangat penting ya, sehingga kita bisa menggunakan forum ini untuk tidak hanya penilaian pengetahuan tapi juga untuk penilaian sikap. Nah, oke, dan sisanya nanti kita kembalikan kepada pilihan pedagogis masing-masing dosen. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung, dan nanti kita akan kembali lagi dengan video-video lain yang mungkin juga akan membantu Anda. Setelah ini saya akan mencoba menyiapkan satu video tentang best practice atau tips saya dalam mengelola forum ya, bagaimana cara saya yang biasa saya lakukan untuk mengelola forum dengan setting-setting yang coherent ya, artinya nanti settingnya juga akan ditentukan dengan tujuan saya. Oke, saya pikir itu saja. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Semoga berguna untuk kita semua, dan kita akan kembali lagi dalam video berikutnya. Terima kasih dari saya, Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.